Nah, oke, di sini ada suatu kasus yang judulnya tuh analisis kedatangan pelanggan di, BM Cafe gitu contohnya ya. Nah, di sini ada pelanggan ke, terus ada waktu kedatangan. Nah, di sini pelanggan ke itu terdefinisi berarti artinya dari 0, 1, 2, 3. Maksudnya gini, pelanggan pertama, pelanggan kedua, pelanggan ketiga, pelanggan keempat. Nah, terus di sini waktu kedatangannya ternyata gini, di pelanggan pertama ini, ternyata pelanggan pertama datang di jam 7 lewat 2 menit lewat 18 detik. Nah, satuan detik ini 138 ini dapat dari mana? Jadi 138 ini merupakan apa namanya ya? Konversi dari 2 menit 18 detik dari 00.00. Jadi 2 menit 18 detik itu kan kalau dikonversikan ke detik, berarti kan 2 menit itu kan berarti 120 detik gitu. Nah, ditambah sama 18 detik berarti 138 gitu. Nah, rumusnya itu boleh menggunakan seperti ini, sama dengan sama dengan ini B3 dikurangin B2, terus jangan lupa B2-nya itu dikunci memakai Fn F4. Udah nih. Nah, terus ini jangan lupa dikurung dulu. Nah, terus kalau udah dikali 86.400. Nah, tuh 86.400 itu merupakan sorry. Alamak. Duh, 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 dah lah. Nah, intinya tuh, nah ini B3, B2, jangan 2, B2-nya jangan lupa dikunci dikali 86.400. Ini maksudnya dalam 1 jam ternyata ada 86.400 detik gitu deh. Nah, untuk rumus yang laju kedatangan, rumusnya itu adalah sama. B3 min B2. Nah, bedanya apa? Hanya B2-nya tidak dikunci. Nih, beda kan? Nah, ini kan ada kayak dolarnya gitu, dikunci maksudnya gitu. Nah, kalau pakai rumus ini terlalu panjang satuan detiknya. Jadi biar ringkas pakai ini aja 86.400 gitu udah. Bup. Nah, kamu nanti kalau sudah satu kode berarti kamu langsung tinggal seret aja nih kayak gini, diseret ke bawah, boom gitu. Nah, udah nih. Terus kita menghitung lambda sama dengan atau sama kayak rata-rata laju kedatangan customer per detik. Jadi rumusnya ini adalah 115. 115 ini merupakan jumlah customer yang datang dalam rentang jam 7 hingga jam 10. Nah, C117 ini apa? Lihat, C117 itu adalah konversi dari jam 7 hingga jam 10 dalam bentuknya detik. Jadi 10.875. Oh, ternyata 10.875 detik itu dari jam 7 hingga jam 10 gitu. Nah, ini udah tinggal enter. Nah, apa itu orang per detik? Maksudnya gini, di setiap detiknya itu ada 0 orang setiap detik loh ya, setiap detik. Nah, ketika di sini di laju antar waktu kedatangan ternyata setiap 94 detik ada satu orang gitu. Jadi semisal ya kayak 218 ini ke 437 gitu ya. Nah, berarti apa namanya? Dia datang setelah 94 detik. Jadi pelanggan kedua ini datang setelah datang 94 detik setelah pelanggan satu ini udah datang gitu. Oke. Udah 94 detik nih per orang gitu. Nah, udah. Setelah ini kita lanjut ke data discrete. Nah, gimana cara bikin data discrete ini? Nah, caranya gini. Detik ke ini kan banyak nih kayak yang diperintah ibu sampai banyaknya detik. Jadi kayak yang udah ibu pelajari gitu. Nah, data umum. Oke. Di data umum ini kembali ke data umum dulu. Jadi di satuan detik ini ternyata kamu ada berapa nih?
10.875. Baik, 10.875 detik. Baik. Oke. Masuk ke data discrete. Nah, untuk mengurutkan kayak biar nggak cepet, biar cepet. Caranya ada lagi nih. Ini 1, kamu ketik dulu 1 gitu. Terus pencet ke sini ke apa ini? Ya, bentar, apa sih namanya? Fill. Nah, fill terus ke sini kamu pencet series. Oke. Nah, di sini itu ada columns sama rows. Kamu masukin yang columns udah. Terus stop value-nya ini berapa? Tadi 10, 8, 7, 5 gitu. Oke, boom. Nah, udah muncul nih. Terus lanjut ke sini ke banyak orang. Nah, jadi di sini banyak orang ini adalah gini, apa namanya? Caranya itu rumusnya gini, sama dengan count if. Ini kan kayak menghitung banyaknya orang, jadi rumusnya count if gitu. Nah, kamu masuk ke ini, ke data umum, masuk ke data umum, terus kita lihat dulu. Oh, dari C3 yang ada nilainya loh. Kalau yang 0 enggak usah. Jadi C3 terus di sini ketik di atas sini ketik titik 2 titik 2 scroll ke bawah sampai ke sini. Boom. Udah nih. Sorry. Gini aja, Deng. Iya deh, nggak apa-apa deh, kayak gini aja. Nah gini nih, C3 117, terus titik koma, udah nih, masuk ke data discrete lagi, terus pencet detik ke 1, enter aja. Nah gini nih hasilnya nih, Nah tapi di sini jangan lupa C7117-nya ini dikunci, biar nanti nggak jalan. Kuncinya itu Fn F4. Nah maksudnya nggak jalan tuh gini, kalau ketika ininya nggak dikunci, ketika itu nggak dikunci, nanti, sorry. Nah ini ketika itu nggak dikunci, nanti di sini data umumnya dia akan turun malah ke sini gitu. Padahal di sini nggak ada datanya gitu. Nah caranya ya dikunci gini. Nah seperti yang dicontohin sama ibu, count if data gini. Count if data umum, masuk ke data umum, terus dikunci C3-nya sama C7117-nya dikunci gitu. Terus titik koma, data discrete A2. A2 ini detik ke berapa? Ke 1 gitu. Nah, yang ini aku lupa nih, maaf nih. Belum dikunci. Fn F4. Nah, Fn F4 enter aja. Nah, nanti tinggal kamu ya, ini nggak ada cara cepatnya sih. Jadi cuma hanya plus gini, seret ke bawah. Nah, gitu. Kamu sampai seret berapa itu? Nah, ya ke bawah lah intinya. Oke, ya gitulah kurang lebih ya. Jadi caranya seperti itu. Aku hapus deh biar rapi datanya. Nah, setelah data discrete, kita masuk yang diperintah sama Ibu. Ternyata kita harus membuat 60 detik. Nah, gimana caranya buat data 60 detik ini? Kayak ada row labels gini-gini. Nah, jadi itu masuk ke data discrete dulu caranya. Oke. Dah nih. Terus kamu tinggal pencet ini aja. A sama B. Gini, A, B. Kayak di mouse-mu ditekan nah gitu, A, B. Detik sama banyak orang. Udah nih, kamu masuk ke insert ya. Terus masuk ke pivot table. Nah, nah kelihatan nggak ya? Nah gitu deh. Nah ini udah ini ya. Terus new worksheet. Jadi nanti kamu nambah worksheet lagi gitu. Oke. Nah, jangan lupa sheet 10 ini ganti dulu ke 60 detik gitu. Nah, tapi karena di sini udah ada 60 detik, aku ini sebagai contoh aja ya. 60 detik. Gini deh, contohnya deh. Aku mau 100 detik deh. 100 detik.
Nah, gitu. Nah, ini kan ada kotak gini nih, kayak yang udah dicontohin Ibu. Kamu masuk ke sini, masuk ke detik ke nih di sebelah kanan, ini masuk ke sini, detik ke, ini pencet detik ke, centang, terus values-nya ini di bawah kanan tuh pojok ini diubah ke move to row labels. Boom. Nah, sama kan kayak yang ini, yang di Nah, udah. Terus tambahkan banyak orang. Nah, ini nggak usah diubah, ini udah benar. Nah, sudah nih. Ini sudah. Terus kamu pencet satu di sini, pencet satu ini, klik kanan mouse. Sorry. Aku tutup dulu biar gede nih. Nah, pencet klik kanan mouse, terus pencet ke group, masuk ke group. Nah, di sini itu ada kayak ending at, starting at, sama by gitu. Nah, kamu cukup mengubah yang by. Nah, karena aku tadi mintanya 100 detik aja ya, 100 detik. Berarti enter aja nih. Oke aja. Boop. Nah, sorry guys. Sini, aku ulang. Sini grup, ada yang salah tuh tadi. Oke. Ini ku hapus aja. Sorry ya. Duh, ini kenapa kok ngeblank? Perasaan tadi aman deh. Grup startingnya 1. Iya. Tadi kan startingnya tuh coba 0 ya. 100. Boop. Oh, oke. Maaf. Jadi di sini tuh aku ubah lagi ini 100. 1 sampai 100. Nah, ya ini blank mungkin nggak tahu ya kenapa. Intinya dari 1 sampai 100, 101 sampai 200. Nah, gini ternyata di detik ke segini itu ada berapa frekuensinya gitu-gitu. Oke, udah nih, dapat nih ya. Ini 100 detik. Nah, kita buat X frekuensi sorry. Frekuensi habis itu PX, terus habis itu P dalam kurung X sama dengan X. Nah, X besar sama dengan X. Nah, ini untuk yang empiris. Ini teoritis. Udah. Nah, di sini nih nanti X-nya. Nah, jadi kamu lihat dulu, scroll ke bawah. Kamu pencet ini. Di bawah sama dengan max tab. Nah, di tab ini kamu maksudnya ini cara cepatnya deh untuk mencari nilai sum banyak orang yang paling gede gitu. Di antara ini 115-nya jangan dimasukin ya, sampai 1 aja. Enter. Oh, ternyata 4 nih nilai yang paling tinggi. Ya udah, kita mengetahui 4. X-nya berarti kita buat 1, 2, 3, 4. Lebihin deh nggak apa-apa, 5. Nah gitu frekuensinya. Jadi untuk menghitung frekuensi itu adalah sama kayak tadi. Count if tab. Nah, range-nya itu dari sini. Dari 1 sampai 100 kamu iniin di scale sampai ke bawah. Ingat ya, 115-nya jangan diikutin. Oke. Udah nih. Terus Fn F4 jangan dilupa. Fn F4. Nah, dikunci kriterianya berarti titik koma ya. Habis titik koma pencet nih X1-nya nih. Untuk yang 1 ya. Set D4. Enter. Ya, berarti di tabel ini untuk yang X-nya 1 itu adalah sebanyak 72. Aduh, aku sorry guys.
maafkan, ini dari nol, sorry. Jadi intinya tuh dari nol, aku nggak lihat woi. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi sama aja, count if dari sini, terus D4, enter aja. Oh, ternyata ada 19 untuk nolnya. Nah, bagaimana dengan 1? Berarti sama dengan, sorry. Tinggal seret aja, ini kan 19. Nih, seret nih. Tit, 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 tit. Ternyata di sini frekuensi untuk 19, untuk X sama dengan 0, yang 0 ini ada 19, yang untuk 1 itu ternyata ada 72. Terus 2-nya itu ada 12, ternyata yang 3 itu ada 5 gitu. Nah, terus yang 4 itu ada 1 gitu frekuensinya. Sorry, bergetar. Nah, untuk empiris sendiri itu adalah rumusnya dengan cara seperti ini. Nih, empiris itu adalah gini. E4 atau gini, frekuensi dibagi dengan jumlah total frekuensinya gitu. Nih. Gitu. Lihat ya. Nih. Jadi kamu di sini bawah buat sama dengan sum, tab dulu. Ini oke, enter. Pup. 109 nih ternyata frekuensinya semuanya. Jadi kamu sama dengan aja empirisnya. Frekuensi ini berarti frekuensi dibagi per miring gini sama ini gitu. Enter aja. Nah, jangan lupa ini dikunci lagi, dikunci. Tut. Boom. Oh, ternyata hasilnya gini. Kita sort deh lagi. Oh, gini. Nah, kita pastiin empiris ini hasilnya adalah 1. Tinggal sum untuk ditambah, masukin kayak gini di scale, enter. Yeay, hasilnya 1. Ternyata benar. Nah, untuk teoritis sendiri rumusnya itu adalah Poisson disk gitu. Nah, di mana di mana itu hasilnya tuh gini. Bentar ya. Aku coba pahami bentar, dikit aja. Aku lupa tadi. Oh, gini. Kamu masuk lagi ke ini mana deh? Bentar. Nah, ini datanya. Lambda yang di sini lambda. Nah, berarti sama dengan, caranya ini nih, sama dengan, kamu ingat lagi lambda. Lambda tuh ada di data umum kan, kita berarti masuk ke sini, terus lambdanya tuh ada di atas. Gimana ya? Nah, ini nih, kamu tuh pakai yang ini, untuk lambda yang 0,0 ini yang berapa ya tadi? Aku lupa. Ini nih. Terus dikali sama detiknya. Berarti aku mintanya 100 kan tadi. Berarti 100. Enter. Nah, gitu guys. Rumusnya. Ya, udah benar nih. Berarti hasilnya tuh ya ini. Mana deng? 1,0575. Nah, bentar dulu, ini belum selesai. Jadi untuk yang teoritis ini gini, rumusnya adalah Poisson. Aku salin aja deh biar cepet. Yang dari ibu nih. Masuk ke sini, Ctrl V. Poisson disk. Nah, ini ubah, D4-nya udah benar. Terus ininya salah, tapi masukin nilai ini yang lambda yang udah dihasilin lambda tadi yang data umum itu dikali sama 100 detik. Oke, jangan lupa dikunci Fn F4. False. Jadi kalau ini apa ya, semisal ada kesalahan dalam ini, jadi tetap dilanjutin gitu biar nggak error. Oke, udah 0,334, kita range ke bawah. Nah, ini biasanya menghasilkan 1, kadang tidak 1. Nah, biasanya 0,99. Nah, ini kan sama aja. Nah, udah ini untuk hasilnya. Nah, kamu tinggal ngelanjutin untuk yang 120 detik, 300 detik. Caranya ngikutin yang udah aku jelasin barusan di video ini. Nice. Nanti untuk eksponensialnya aku jelasin beda video.